Baik Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita memulai konseling, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu yang dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Nabila Henita, Ibu biasa dipanggil Bila. Sekarang giliran Ananda untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Naisha Alfa Salsabila, biasa dipanggil Naisha. Oke Naisha, apakah Ibu boleh panggil Naisha? Boleh, Ibu. Baik, terima kasih Naisha. Naisha tadi kesini pakai apa? Pakai motor, Ibu. Sendiri atau di antara orang tua? Sendiri. Oke, sendiri ya. Naisha sebelumnya udah makan? Sudah, Ibu. Oke, sudah berarti ya. Naisha sebelumnya sudah pernah mengikuti layanan konseling? Belum, Bu. Berarti perdana sekarang ya? Iya, ini pertama kali. Oke. Sebelumnya Naisha tahu apa itu konseling? Dari yang saya tahu, konseling itu seperti kayak sesi curhat-curhat gitu kan, Bu? Iya, sebenarnya apa yang dikatakan Naisha itu sudah benar. Namun Ibu luruskan sedikit lagi ya. Bahwasannya konseling itu adalah seperti yang kita lakukan saat ini, yang dimana Naisha menjadi konseli ibu atau klien ibu, dan ibu menjadi konselor Naisha. Di sini kita bersama-sama untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang Naisha hadapi saat ini. Nah, tujuan dari konseling itu adalah untuk agar Naisha bisa memahami diri Naisha lebih dalam lagi, Naisha tahu persoalan yang akan Naisha hadapi ke depannya gitu. Nah, Naisha tidak perlu khawatir, konseling ini memakai yang namanya azas kerahasiaan, yang dimana data maupun informasi yang Naisha sampaikan kepada ibu akan terjaga dan aman, dan hanya ibu dan Tuhan yang tahu segala persoalan yang Naisha katakan kepada ibu. Nah, diharapkan juga untuk Naisha agar terbuka menyampaikan semua yang menjadi beban pikiran Naisha saat ini, keluh kesah Naisha saat ini. Nah, peran ibu di sini yaitu membantu dan membimbing Naisha dari persoalan yang Naisha hadapi saat ini. Nah, konseling kita ini berjalan selama 30 menit ke depan. Apabila tidak cukup waktu, konseling kita ini akan dijadwalkan minggu depan. Baik, Naisha, sampai sini apakah ada yang ingin Naisha tanyakan? Tidak, Ibu. Oke. Berarti kita bisa ya masuk ke konseling kita? Bisa, Ibu. Oke, apa yang ingin Naisha sampaikan hari ini? Sebentar lagi ada tes UTBK tahun 2026, Bu, dimana semua anak SMA itu bakal mengikuti ujian tersebut untuk melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Okay. Nah, masalahnya di sini adalah saya masih belum menemukan jurusan yang cocok dengan saya, tetapi universitasnya udah saya dapatkan. Gitu sih, Bu. Jadi saya masih kebingungan saya bakal ngambil jurusan apa untuk melanjutkan pendidikan saya di perkuliahan. Oke. Saat Naisha duduk di bangku SMA, Naisha mata pelajaran apa yang Naisha minati? Dulu saat SMA saya paling minat itu kesenian, lalu saya juga suka matematika. Dan yang terakhir ini, karena saya SMA itu jurusan bahasa, jadi di jurusan bahasa itu ada mata pelajaran bahasa asing. Bahasa asingnya itu bahasa Jepang, jadi saya juga minat sih di bahasa Jepang. Oke. Saat SMA Anda jurusan apa? Jurusan bahasa, Bu. Jurusan bahasa ya. Keterampilan apa sih yang menurut Naisha menonjol dalam diri Naisha? Kalau keterampilan mungkin dalam seni saya cukup menonjol, Bu, karena dari kecil orang tua itu udah mengenalkan seni, terutama seni tari, jadi sering mengikuti lomba, tampil di sekolah atau mungkin tampil di luar sekolah juga pernah. Jadi kalau ditanya seperti itu, seni jawabannya, Bu. Oke, berarti
dari dulu Nesha sangat tertarik dalam bidang seni ya, dan juga Nesha sering mengikuti perlombaan-perlombaan ketika di sekolah dulu ya. Oke, menurut Nesha bagaimana gambaran diri Nesha sekitar 5 atau sampai 10 tahun ke depan saat Nesha sudah memilih jurusan itu? Mungkin 5-10 tahun ke depan saya menjadi seorang guru seni di sekolah, atau pelatih mungkin ya. Jadi itu sih, pelatih nari terutama. Berarti Nesha sangat tertarik di bidang tari, dan Nesha juga ingin menjadi guru atau pelatih tari ya. Iya, Bu. Oke. Eh, Pengalaman apa yang paling mempengaruhi ketertarikan Nesha pada jurusan tersebut? Dulu waktu ketika SMA ada mata pelajaran seni, ketika itu disuruh membuat koreografi. Jadi saya bersama teman-teman saya itu saling mencurahkan isi pikiran kita masing-masing untuk menemukan sebuah koreografi yang indah yang akan dituangkan ke dalam bentuk tarian. Dan ya, itu sih yang saya mendorong diri saya untuk sepertinya saya bakal pilih pendidikan tari nih, karena berdasarkan pengalaman udah ada gitu. Oke. Siapa saja yang berpengaruh dalam keputusan Nesha dalam mengambil jurusan ini? Kalau orang yang berpengaruh sih nggak ada ya, karena jujur pemilihan jurusan pendidikan tari ini belum ada saya bicarakan sama orang tua, tapi bakal akan saya bicarakan, cuma mungkin nanti nunggu waktu yang tepat gitu. Oke. Apa orang tua setuju dengan jurusan tersebut? Nah, itu saya belum tahu sih Bu, karena saya belum bicarain juga gitu. Oke. Apa pandangan keluarga Nesha tentang pilihan jurusan tersebut? Dan bagaimana perasaan Nesha kalau Nesha terpilih di jurusan tersebut? Kalau orang tua tuh setuju-setuju aja sebenarnya, cuman mungkin kayaknya bakal nyuruh saya pikir-pikir lagi, mungkin ambil jurusan lain atau gimana gitu sih. Apalagi tuh Bu pertanyaannya? Bagaimana perasaan Nesha jika Nesha terpilih di jurusan tersebut? Kalau perasaan saya jika terpilih di jurusan tersebut, tentu saya sangat senang ya Bu, karena itu kan jurusan impian saya gitu. Berarti Nesha senang ya kalau misalkan Nesha terpilih di jurusan tersebut? Iya Bu. Baik Nesha, berarti Nesha sangat senang kalau misalkan Nesha bisa terpilih di jurusan tersebut ya, begitu ya Nesha? Iya. Lalu apa aja sih yang Nesha ketahui tentang jurusan tersebut? Bisa Nesha ceritakan lebih dalam kepada Ibu? Yang saya ketahui dari jurusan ini, nanti ketika kita kuliah, kita akan mempelajari bagaimana tari itu secara dalam dari segi teori maupun praktik, dan kita juga akan mempelajari berbagai tari di berbagai daerah, baik tradisional maupun modern. Dan ya itu aja sih yang saya ketahui. Oke, jadi Nesha di sini sudah cukup mengetahui ya pendidikan seni tari itu bagaimana gitu. Lalu menurut Nesha, tantangan apa yang mungkin Nesha hadapi saat Nesha memilih jurusan tersebut? Tantangannya mungkin kita bakal di sana itu bakal survive, tentunya survive lebih keras, karena kan seni tari ini kan semua orang juga bisa ya, kita kan semua bisa nari gitu. Jadi itu sih, survive. Oke. Bagaimana Nesha melihat kecocokan antara tuntutan jurusan Nesha tersebut dengan diri Nesha? Kecocokan jurusan tersebut dengan diri Nesha. Mungkin karena saya minat ya, jadi kayak saya ngerasa cocok-cocok aja sih. Oke, berarti Nesha sudah
memiliki banyak kemampuan di bidang sana ya, makanya Nesha merasa cocok. Iya, apalagi kan saya dari kecil udah menari sampai sekarang gitu. Jadi saya merasa kayak, oh, kayak saya bakal milih pendidikan tari nih karena saya minat gitu. Jadi ya kalau ditanya kecocokannya mungkin saya cocok aja sih di sana gitu. Oke. Lalu hal apa sih yang membuat Nesha ragu atau khawatir dalam menentukan jurusan tersebut? Hal yang bikin ragu itu ini sih restu orang tua, karena kan saya belum ngomong nih sama orang tua tentang pemilihan jurusan ini, sementara UTBK tinggal beberapa hari lagi gitu sih. Jadi saya mungkin nanti saya bakal bicara sama orang tua. Jika tidak ada tekanan dari siapapun, jurusan apa yang ingin Nesha pilih? Tentu saya akan bakal tetap pilih pendidikan tari. Berarti tetap di jurusan tersebut ya? Ya. Lalu apa ketakutan terbesar Nesha ketika Nesha memilih jurusan itu? Kalau ketakutan karena jurusan tari ini peluang kerjanya sangat terbatas, dan untuk melanjutkan studinya juga tidak bisa, maksudnya tidak bisa apa ya, kayak terbatas juga gitu. Jadi itu sih, karena dari segi peluang kerjanya aja udah terbatas, itu bikin saya takut. Tapi di sisi lain Nesha sangat tertarik ya di jurusan itu ya? Iya, saya tertarik. Kalau tidak menjadi pelatih ataupun jadi nari, saya nggak tahu nih saya harus kemana gitu. Oke, Ibu sangat mengerti dengan kebimbangan Nesha saat ini dalam menentukan jurusan. Lalu kalau Ibu boleh tahu, pilihan jurusan apa sih yang menjadi pertimbangan Nesha saat ini? Mungkin teknik pertambangan dan perminyakan. Saya juga cukup tertarik sih sama jurusan itu, mungkin karena keren. Oke. Terus tapi yang saya ketahui bahwa kalau teknik ini kan cukup padat ya jadwalnya, jadi mungkin kalau disuruh pilih antara pendidikan tari sama teknik, mungkin saya bakal tetap milih pendidikan tari. Tapi kalau ditanya ada jurusan lain atau tidak sebagai pertimbangan, mungkin teknik pertambangan dan perminyakan salah satunya. Oke. Apa yang membuat Nesha tertarik di kedua jurusan tersebut, seperti jurusan perminyakan dan pertambangan? Kalau pertambangan dan perminyakan itu peluang kerjanya lumayan menjanjikan lah. Terus untuk melanjutkan pendidikan ke tahap untuk selanjutnya yang lebih tinggi juga banyak, maksudnya nggak terbatas seperti pendidikan tari gitu. Kalau pendidikan tari ya itu sih. Oke, menurut Nesha, karena minat. Menurut Nesha, ketika Nesha memilih jurusan, antara memilih jurusan perminyakan atau pertambangan tadi, nantinya Nesha akan menjadi apa kalau Nesha memilih jurusan itu? Pertambangan dan perminyakan. Iya. Saya akan menjadi apa ya? Saya nggak tahu tuh nama bagiannya apa, pokoknya bagian pengawasnya sih. Di bagian pengawasan. Oke. Berarti itu semacam pekerjaan lapangan gitu ya? Iya sih. Oke. Lalu di antara yang Nesha pilih tadi, apa kelebihan atau kekurangan dari masing-masing jurusan tersebut? Kalau pendidikan tari, kekurangannya tentu yang tadi saya jelaskan, peluang karir itu cukup terbatas. Kalau perminyakan dan pertambangan mungkin di saat pendidikannya, di saat masa perkuliahannya itu cukup padat. Mungkin mahasiswa pertambangan dan perminyakan itu kalau nggak tidur tuh mungkin udah hal yang biasa bagi mereka ya. Gitu sih. Lalu bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan dari jurusan pertambangan atau perminyakan? Kalau jurusan pertambangan dan perminyakan itu sih pas saat masa kuliahnya itu mungkin
jadwal main saya agak terbatas karena sibuknya kuliah. Lalu kalau dari segi prospek kerjanya mungkin cukup berbahaya kalau diperniakan dapat tambangan. Oke. Eh, dukungan apa yang Nesha butuhkan saat ini dalam menentukan jurusan yang ingin Nesha pilih? Dukungan orang tua. Oke, selalu. Dukungan orang tua, dukungan teman gitu sih. Oke, berarti dari dukungan keluarga dengan Ya, teman itu perlu sih. perlu banget ya Nesha. Kira ada saran nggak Bu? Kira-kira pemilihan jurusan apa yang bakal saya pilih untuk perkuliahan saya nanti? Oke, dari Ibu dengar tadi, Nesha bilang kalau Nesha sangat tertarik di jurusan pendidikan sanitari, peminyakan, serta pertambangan, ya kan? Kalau dari Ibu lihat juga, Nesha sangat tertarik di bidang pendidikan seni atau seni ya, karena dari dulu Nesha sering mengikuti perlombaan misalnya kan, dan Nesha juga berminat di bidang tari tersebut. Dan kalau misalkan di jurusan teknik peminyakan atau pertambangan, Nesha baru-baru ini kan tertariknya di jurusan tersebut, dan itu pun juga dari sokongan teman gitu ya, dari informasi-informasi teman. Nah, kalau menurut Ibu ya, Nesha lebih baik memilih jurusan yang sesuai kemampuan Nesha gitu, sesuai minat Nesha. Kalau misalkan Nesha sangat berminat di jurusan pendidikan sanitari, Nesha harusnya memilih jurusan itu karena memang tertarik kan di jurusannya. Dan kalau misalkan tentang kekurangan pendidikan sanitari tersebut, sebetulnya di semua jurusan pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu, tergantung kitanya gitu, balik ke kitanya, kita berminat nggak di jurusan tersebut gitu. Kalau berminat nggak apa-apa gitu, masuk aja di jurusan itu, walaupun jurusannya prospek kerjanya sangat minim gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan Nesha punya kemampuan di sana, ya apa, Nesha masuk ke sana aja gitu. Baik, di sini Nesha mengerti apa yang Ibu katakan? Mengerti Bu. Baik Nesha, dari yang Ibu katakan tadi, apa langkah selanjutnya yang Nesha lakukan? Langkah selanjutnya mungkin saya akan membicarakan hal ini kepada orang tua saya. Bagaimana keputusan mereka, apakah mereka mendukung, apakah tidak. Ya, itu sih langkah awal mungkin. Oke, selain itu Nesha nantinya akan mencari lebih jauh lagi tentang terkait jurusan yang akan Nesha pilih ya. Iya. Oke, itu sebenarnya sudah bagus Nesha. Nesha sudah berani untuk mengambil keputusan yang baik, dan Nesha juga sudah tahu tentang apa langkah-langkah yang akan Nesha lakukan selanjutnya gitu. Ibu sangat mengapresiasi yang Nesha lakukan. Nah, kira-kira kapan akan Nesha lakukan hal tersebut? Bicara sama orang tuanya. Mungkin setelah ini Bu akan ngomongin ke orang tua. Oke. Baik, terkait dengan jurusan tadi, apakah Nesha sudah menetapkan jurusan yang ingin Nesha pilih? Sudah. Oke. Kapan kira-kira Nesha akan mencari informasi terkait jurusan itu? Sebenarnya saya udah cari informasi tentang jurusan ini udah dari lama ya. Tinggal saya omongin aja sih ke orang tua gimana baiknya. Oke. Baik Nesha, sepertinya Nesha sudah tahu dengan langkah-langkah yang akan Nesha lakukan dan melaksanakan ke depannya. Nah, dari sejauh ini, apa ada hal lain yang ingin Nesha sampaikan lagi? Sejauh ini nggak ada Bu.
Oke. Saya sudah paham. Oke, berarti Nisha sudah mengerti ya dan sudah paham. Nah, sebelum kita menutup konseling ini, Ibu menyimpulkan persoalan Nisha hari ini ya. Nah, persoalan Nisha itu terkait dengan kesulitan mengambil jurusan kuliah nantinya gitu. Dan Nisha juga sangat kebingungan untuk membicarakan hal tersebut kepada orang tua Nisha. Apakah benar begitu, Nisha? Benar, Ibu. Oke. Apa yang Nisha peroleh dari konseling kita hari ini? Saya peroleh dari konseling hari ini adalah saya tahu bagaimana langkah selanjutnya akan saya ambil, jurusan apa yang akan saya ambil, dan keberanian untuk bicara ke orang tua tentang jurusan yang saya ambil, tentang masa depan saya, seperti itu. Berarti Nisha sudah mengerti dan paham ya dengan langkah selanjutnya langkah nantinya ya. Baik, bagaimana perasaan Nisha setelah mengikuti layanan kita ini? Saya jujur sedikit tenang. Saya kebingungan saya agak berkurang lah. Jadi ya gitu sih. Kira-kira berapa persen Nisha? 80%. Oke. Berarti dari yang Ibu lihat 80% Nisha sudah mengerti dan paham dengan bagaimana jalan keluar dari soal Nisha tadi yang terkait tentang kesulitan memilih jurusan kuliah gitu Nisha. Nah, bagaimana kesan dan pesan Nisha untuk Ibu agar Ibu nantinya bisa lebih kedepannya lebih baik lagi dalam menjalani konseling dan sebagai konselor gitu, karena Ibu juga sebagai manusia pasti memiliki kesalahan atau kehilafan. Pesan saya terhadap layanan konseling ini, saat pertama kali datang ke sini saya gugup, saya bingung harus ngomong apa nantinya. Tapi setelah saya menjalani sesi konseling ini ternyata asik juga. Dan pesan saya, semoga Ibu lebih asik lagi ketika ngobrol sama klien, dan sehat selalu di sini. Amin. Terima kasih Nisha doa-doanya sebelumnya. Sekiranya tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kita tutup saja konseling kita ini, mengingat waktu juga tidak cukup ya Nisha. Jika Nisha ingin cerita atau menyampaikan sesuatu lagi, Nisha bisa kembali ke layanan ini ya. Okay. Nah, sebelumnya terima kasih karena Nisha sudah bisa menyempatkan waktu datang ke sini. Nisha sudah bisa menceritakan semua yang Nisha rasakan dan Nisha hadapi saat ini. Nisha juga sudah jujur dengan diri Nisha sendiri dan begitu pun dengan Ibu. Nah, semoga apa yang menjadi pengalaman atau pemahaman baru saat ini bisa berguna bagi Nisha dan bagi orang lain juga tentunya ya. Semoga Nisha tidak mendapatkan masalah-masalah lain lagi yang berat selain dari masalah ini. Nah, semoga juga Nisha bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nisha bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bermanfaat di depannya. Lalu semoga Nisha bisa bahagia. Nisha juga semoga selalu sehat terus dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik gitu. Nah, terima kasih sebelumnya Nisha karena sudah datang ke sini dan sudah menceritakan semua kepada Ibu. Baik, kita tutup konselingnya dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Konseling ini kita tutup ya Nisha. Terima kasih. Sama.